Hey, what's up my friend? Welcome back again with Trouble Lovers Gengs. Jadi hari ini gue mau cerita sedikit dari ternak gue. Oke? Ada baiknya kalian nonton intro gue dulu. Oke? Oke gengs, jadi hari ini gue mau cerita. Gue tuh gagal ya. Ada 2 lubukan. Gue tuh ternak ikan itu 6 pasang. Dan yang gagal itu 2 lubukan dong. Itu gue cuci. Ikannya hidup kok, jantanannya hidup. Jantanan gue hidup. Ada gue simpen di sana biasa, tempat jantan. Ini kan betina semua. Nah, kenapa ikan gua gagal? Jadi permasalahannya itu satu, gua lupa banget untuk nyimpan untuk nutup ininya. Ini kan gua ada ininya ya. Nah, pas lagi hujan itu gua buka gini aja nih, terus airnya tuh dingin banget guys. Waktu hampir 3 hari 3 malam itu hujan terus, nggak berhenti dan alhasil airnya tuh dingin banget gengs. Nah, dan gua lupa ada 2 lubukan yang gua buka gitu. Yang ini semuanya ditutup nih, yang ini ditutup, itu tutup tuh biar si suhu panas di dalam air tuh tidak suhunya itu tidak mentransfer jadi dingin lah gitu intinya mah. Nah gitu, gua lupa. Pas gua cek besoknya, gua cek gagal gengs. Jadi itu tuh yang hidup tuh cuma beberapa ekor, ada 15 ekoran lah kalau nggak salah. Gue pindahin nih, yang itu lubukan FCCP gua sama lubukan yang Black Samurai X Hellboy ya. Hellboy gua dikawinin sama Black Samurai. Nah, yang Black Samurai gua masukin ke multi sini, ke ikan koi ini. Yang Hellboy gua nggak tahu dia hidup apa enggak, soalnya kan masih kecil ya. Itu sekitar ada hampir 15 ekoran lah. Yang FCCP juga ada 20 ekoran. Kalau FCCP ya gue masukin ke lubukan sini, soalnya ini tuh sama lah, FCCP nya F2 FCCP gua yang gua progress juga gitu ya, sama gitu, nggak beda gitu. Cuma gua mengawininnya dua pasang gitu, soalnya gua pasti tahu nih kalau misalkan ini gagal gua ada backupan, kalau ini gagal ada backupan gitu ya. Itulah kesalahan gua gitu ya. Jadi kalau musim-musim gini tuh kalian harus hati-hati gitu lah. Kalau buka-buka kayak gini tuh paling itu dari jam 8 gua buka, biasanya jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi itu gua buka buat si ikan cupang itu terkena sinar matahari sambil gua kasih pakan. Nah, pakannya biasa kutu air ya, full. Gua kalau di sini itu ikan gua semua nggak ada yang gua kasih cacing sutra. Paling kalau gua lagi males gua kasih bloodworm gitu. Kalau gua lagi kultur di kolam di belakang biasanya nggak ada pakan, gua kasih bloodworm. Kalau ada gua jentik atau cacing sutra. Semua full gua kasih cacing sutra, apalagi betinanya itu full gua kasih jentik sama kutu air. No cacing sutra, yang nggak ada yang gua kasih cacing sutra. Jadi ikan-ikan gua itu badannya tuh nggak gede-gede gimana ya, nggak gemuk banget lah. Gimana sih disebutnya, kalau makan cacing sutra kan lemak tuh jelek. Kalau nggak salah bikin cepet gedenya, cuman dia tuh kayak ekornya tuh ngondoy, nggak keras gitu. Nah seperti itu. Dan ini alhamdulillah burayaknya banyak banget nih. Yang di sini banyak banget. Yang di sini juga alhamdulillah, cuma gua nggak sorot ya. Ini juga yang ini 1 bulan. Yang ini umur 1 bulan. Bobo, Dede. Ini umur 1 bulan. Ininya non hanet deui. Ya. Ini umur 1 bulan ya, udah lumayan lah.
pakannya full dan lagi diajar makan jentik yang ini ya. Belum kasih gua kasih belum gua kasih ini yang lain. Ini lagi gua ajar kasih makan jentik gitu. Ntar aja aku mantar HP bawa. Oke, kok aku di WA. Nah, jentik itu ya gengs, lagi dia belajar biar dia makin mantap. Soalnya ini full kutu air. Kalau betina-betinanya mah ya kalian, kalau ini gua mau breed aja karena nggak ada yang mau ikan gua, nggak apa-apa kok. Orang nggak niat-niat amat toh. Gua breed ikan cupang ini tuh genetik ikan cupang yang mantap gitu. Kalian nggak tahu nih. Ini kalau di breed gua perkirain 100 ekor lebih lah. Gua nggak bisa nyebut berapa ekor ya, 100 ekor lebih lah biasanya sih kalau ikan-ikan kayak gini ya. Soalnya si perutnya itu gendut banget, geng. Soalnya gua fullin pakai jentik. Kemarin tuh jentik nyamuknya bener-bener lumayan ya, gua nyerok di kutu air. Dari kutu airnya udah habis nih, sisanya tinggal jentik gua serok lumayan lah. Gua kasih pakan ini betina-betinaan, gua kasih jentik full gitu. Terus apa ya, udah sih cuma cukup sekian doang. Dan ini juga geng, gua semua lagi siapin buat mau gua kawinin lah. Insya Allah ini betinanya nih, ini udah full telur banget ya. Ini juga udah full telur banget nih, tuh liatin telurnya. Ini juga kalau kalian nggak percaya cek nih di atas ini. Kalau ada yang nawar boleh, kalau harga cocok gue lepas, nggak cocok ya nggak akan gue lepas. Soalnya ini gue tahu progresan ikan-ikan ada yang 3 ini, enggak sih yang di sini semua tuh gue udah tahu progresannya. Pokoknya yang di farm gue tuh semuanya gue udah tahu progresannya. Yang ini pokoknya yang udah gue pisah ini kan ada 5 ekor. Yang FCCP ini udah tahu progresannya. Nah kalau yang ini juga alhamdulillah udah tahu progresannya. Nah yang ini nih ada 3 ekor betinaan. Itu tuh udah progresannya udah top markotop, mantep lah pokoknya gitu ya geng. Gue udah tahu lah di farm gue tuh semuanya genetik ikan cupang yang mau gue jodohin, misalkan ini sama ini sama ini sama ini, gue udah tahu gitu ya. Soalnya karena gue yang ngebreed sendiri. Kalau kalian ngerasa ngebreed sendiri atau kalian lagi belajar ngebreed sendiri gitu, pasti kalian tahu gitu ya. Dan satu hal, nggak ada yang namanya berhasil terus. Kok bisa gitu ya? Iya, gue juga ada gagal 2 lubukan. Itu gue gagal 2 lubukan itu karena biasa faktor keteledoran. Ntar di-skip dulu. Oke, tadi ada gangguan sedikit ya. Kalau lagi belajar ngebreed ya pasti ada banyak gagalnya, tapi pasti dari kegagalan itu pasti ada berhasilnya. Tergantung kalian mau nyerah apa mau lanjut ya gitu ya. Yang penting kalian bisa sabar menunggu ya, insya Allah berhasil. Kayak gua belajar gagal, gua coba lagi. Ini kan 4 dari 6 lubukan yang berhasil cuma 1, 2, 3, 4 lubukan yang berhasil. Nah, gue mau kawinin lagi, minimal tuh harus 6 lubukan. Kenapa? Karena gue baru datang styrofoam buat pembesaran. Ya, kenapa ini ya, biar buat gue banyakin ikan cupang lagi gitu. Gue mau ngebreed aja terus. Kalau urusan dijual atau tidaknya itu urusan ntar. Kalau kalian minat, kalian bisa DM ke Cikotok Beta Betty. Ikan cupangnya seperti apa gitu, pengennya kayak gimana. Gue mah aman-aman aja sih sebenarnya mah. Harga cocok angkut gitu ya. Kalian follow aja Instagram gua gitu, follow Instagram gua. Pokoknya harganya tuh apa yang diucapin gua sama yang di DM pasti beda-beda lah harganya. Tergantung kalian bisa negonya sama gua seperti apa gitu. Kalau
guanya lagi enak hati, lagi baik-baik hati, ya lu bisa dapat lah satu pasangnya harga-harga miring-miring gitu ya. Harga-harga miring, bukan miring, miring banget gua kasihnya, serius. Cuma lu bisa apa, yang penting mah ongkos kirimnya tertutupin aja. Gua nggak terlalu banyak ngambil keuntungan gitu ya, karena gua itu hobi, sama gua pengen sharing-sharing tentang ikan cupang itu seperti apa. Di gua itu ikan cupangnya alhamdulillah, insya Allah gua mah ikan cupang nggak pernah ada yang ikan cupang sakit gua lepas. Gua ikan cupang sakit gua buang. Nggak bercanda. Kalau gua ikan cupang kalau udah sakit gua pasti pindahin di luar. Buat apa? Buat gua kasih rawatan lebih lanjut. Kalau misalkan bisa dirawat, oke. Kalau nggak bisa dirawat, ya gue say goodbye gitu. Pasti gua buang gitu. Ya, nggak pernah gua lepas ke orang lain. Misalnya ini ikan sakit, gua lepas, enggak. Pasti gua cek dulu. Misalkan kekurangan ikan itu apa gitu kan. Jadi nggak asal gua lepas gitu. Pasti yang gua tawar-tawarin itu ikan-ikan yang enak banget. Jadi ikan-ikannya nggak pada sakit gitu kan. Kalau ngelihat ikan-ikan sakit kan kalian udah beli, walau harganya nggak terlalu mahal, tapi kan namanya uang itu relatif ya, sangat-sangat berharga. Apalagi sekarang lagi pandemi, susah banget mencari suap nasi gitu ya, bagi yang berjuang gitu kan. Nah itu makanya kalian harus bisa menghargai si harga cupang ini gitu gengs. Oh, kalian nggak tergoda apa? Liatin ini ikan, ekornya si pencetak ekor lebar ya tuh, gila. Ini mah gue breed lah, nggak mau gue breed bray, gue masukin sana. Pasti gue breed tuh. Pokoknya mah kalian kalau nggak suka kalian nggak akan nyesel kalau dapat ikan dari gue, insya Allah gitu ya. Dan ikan gua genetiknya itu F3, inget ya, genetik ikan gua itu udah F3 ya. Kalau misalkan yang ini nih, yang FCCP ini udah gede itu udah F3, tinggal nerusin jadi F4. Enak kan. Kok gua bisa tahu apakah pas pertama gua beli awal itu F berapa sih ya? Gua pertama beli itu kan nggak tahu gua F berapanya. Gue beli satu pasang. Nah gua anggap yang datang ke farm gua itu F1, jadi gua terusin sampai F3 nih. Butuh proses hampir berapa ini ya, hampir setahun lah, kurang lah, setahun lebih lah ini gua kawinin. Soalnya gua umur 4 bulanan itu udah gua progres banget ya ikan cupangnya. Umur 4 bulan tuh gua bener-bener progres ikan cupangnya, buat gua mencetak genetik yang kuat gitu ya sih gitu, genetik ikan yang kuat gitu. Waduh, di sini jantannya udah lumayan mau mengedok nih, bahaya bro. Gua harus pisahin dulu sih sebenarnya gitu. Jadi kalian jangan takut dan jangan kaget gitu ya. Kalau ikan cupang gua itu gua tahu genetiknya gitu, gua bisa jamin lah, insya Allah jamin genetiknya. Kalau kalian minat ya. Dan yang dapat giveaway itu, yang itu kan ada yang giveaway itu 4 ekor ntar buat pertengahan bulan sekarang nih. Nah itu F2 ya, ingat itu betina F2 gua. Betina F2 gua nih. Kalau ini F3 semua nih. Ini adik-adikannya itu kakaannya tuh F2 gua. Makanya umurnya itu lebih dulu dia. Itu umur udah 5 bulanan lah, cuma size-nya nggak terlalu besar. Kenapa size-nya nggak terlalu besar? Karena gua simpannya di gelas terus. Harusnya sih udah gua pindahin nih ke tempat-tempat yang agak luas. Di tempat kalian juga sih sebenarnya bisa. Itu perbesar juga, kalian jentik nyamuk aja, kasih jentik nyamuk terus full selama 1 minggu.
Ya minimal 1 minggu lah kalau kalian mau breed, atau 2 minggu boleh kalian bisa breeding gitu ya. Pokoknya kalian tetap dapat genetik yang ikan yang mantap betul gitu. Ini F3 ya, ini F3 FCCP gue F3, kalau multi gue F2. Multi lagi koi ya, koi gue F2, lagi proses menuju F3 gitu. Nah gitu F3 nih, ini juga F3an gua nih, tapi masih burayak-burayak. Yang ini kan yang duluan dikawinin, yang ini mah masih progres lama lah. Itu geng, sini pertengahan tahun lah insya Allah, pertengahan tahun F3. Siapa yang mau, pasti gua ada yang giveaway pemenangnya ya, pemenangnya F3 gua. Pokoknya ikannya itu nggak akan mengecewakan, insya Allah nggak akan mengecewakan. Tergantung, kalau misal tergantung ini ya, kalau misalkan kemarin kan banyaknya female yang gua giveaway. Sekarang belum tentu, soalnya gua nggak tahu kalau masih ikan-ikan kayak gini tuh dia jantan apa betinanya. Kalau kemarin kebanyakan betina, kalau misalkan kebanyakan jantan ya gua giveaway juga jantan gitu geng. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Prabu Lovers, salam Betapis, nggak merah nggak makan bos.